Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau bikin sambal rujak yang enak ya, teman-teman. Sesuai dengan yang saya mau. Seperti biasa, saya menggunakan bumbu-bumbu serta bahan-bahan seadanya dan dengan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana ya, teman-teman. Dan saya berharap teman-teman segera mempraktekannya untuk hidangan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin rujak dan sambal yang enak? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini ada mangga 1 buah, kemudian ada mentimun. Ini nanti tidak semuanya ya teman-teman, saya akan sisain. Kemudian ada ubi oren 1 buah, dan ini buah jambu ada 2 buah ya teman-teman. Ini nanti saya akan cuci dan akan saya siangin semuanya. Dan saya akan iris tipis-tipis. Nah, ini jambunya saya sudah siangin seperti ini. Saya akan buang bijinya dengan cara saya kerok. Teman-teman boleh dengan cara apa saja, intinya dibuang bijinya ya teman-teman. Ini saya kerik seperti ini. Dan di sini saya tidak akan mengupas kulitnya teman-teman, cukup dibuang bijinya seperti ini. Dan bersih semuanya, kemudian saya akan cuci bersih ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk menghilangkan getah-getah atau kotoran-kotoran yang masih tersisa di masing-masing buah. Seperti buah timun misalnya, takutnya ada obat semprotnya atau obat pestisidanya. Kalau ubi takutnya ada tanahnya gitu. Kalau jambu ya mungkin ada ulet dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan mulai mengirisnya teman-teman, atau ngiris. Di sini saya mulai dari buah ubi ya teman-teman, atau ubi oren ini. Saya akan iris tipis-tipis seperti ini. Untuk irisan selera teman-teman aja ya. Saya ini iris semacam rujak serut ya teman-teman. Jadi semuanya saya akan iris tipis seperti ini. Kalau teman-teman suka yang tebal-tebal, silahkan lakukan dengan irisan yang model tebal-tebal ya teman-teman. Karena saya juga pernah dengan cara memotong yang tebal atau mengiris tebal, tapi ini saya akan iris tipis karena nanti cara makannya juga akan beda ya teman-teman. Dan kemudian saya akan lanjut dengan buah yang lain. Ini tipis-tipis sekali, seperti mau bikin seriping. Kemudian ini saya akan iris buah mangganya ya teman-teman. Ini saya menggunakan mangga arum manis ya teman-teman. Mangga arum manis itu mangga yang ada bintik-bintiknya putih-putih gitu ya teman-teman, kulitnya. Dan untuk mangga teman-teman selera teman-teman aja ya, mau pakai mangga apa juga boleh. Yang penting mangga, mau mana lagi, mau dermayu, mau arum manis, atau mau mangga apa ya, yang penting kalau memang suka dengan mangga silahkan menggunakan mangga, yang tidak suka boleh diganti. Untuk buah itu selera teman-teman aja. Karena saya sendiri juga kadang-kadang rujak isinya kadang apel, kadang semangka gitu ya teman-teman. Jadi seseleranya kita dan seadanya kita dan semaunya kita. Kalau ini saya punyanya memang untuk kali ini buah mangga ya teman-teman. Buah mangga, timun, dan jambu ya teman-teman. Kemudian saya akan lanjut dengan memotong buah jambunya. Buah jambunya ini baru metik dari halaman rumah tadi ya teman-teman. Ini juga saya akan iris tipis-tipis seperti ini. Tadinya saya akan serut menggunakan alat, tapi pikir saya pisau saya juga udah tajam, jadi saya akan mengirisnya seperti ini. Dan untuk mengiris seperti ini teman-teman butuh kehati-hatian ya, karena jika pisaunya tajam salah-salah nyerut jari telunjuknya ya teman-teman. Ini karena menggunakan jari telunjuk. Kayak mau bikin seriping ya teman-teman, tipis-tipis. Dan lakukan sampai selesai ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman punya buah belimbing, punya buah
kedondong, nanas gitu kan, terus bengkoang, itu juga enak ya teman-teman. Nah ini timunnya juga saya akan iris. Ini karena nanti di rumah katanya mau ada tamu, jadi kebetulan saya juga punya buah. Saya tanpa disuruh saya bikin rujak ya teman-teman, semoga laku. Ini timunnya, jadi saya potong seperti ini, jadi ada sedikit biji yang ke bawah ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan bijinya, mau dibawa semuanya bijinya juga boleh ya, tapi saya tidak membawanya semua, jadi cuman sedikit-sedikit aja, sisanya akan saya buang. Kalau teman-teman mau dikupas juga nggak apa-apa ya teman-teman ini, tapi saya tidak, saya kupas. Ini timun yang jenis ini nih kelihatannya hijaunya ini pahit tapi tidak pahit. Kemudian untuk bumbunya saya sudah siapkan di sini ada gula merah, kacang tanah, kemudian ada asam dan terasi yang sudah saya goreng, kemudian ini garam secukupnya. Ini terasinya juga sudah saya goreng ya teman-teman. Untuk cabenya ini saya hanya punya cabai rawit, makanya saya menggunakan cabai rawit semuanya. Kalau teman-teman mau menggunakan cabai merah keriting juga boleh, supaya tidak terlalu pedas. Nah ini bumbunya. Nanti kacang saya akan goreng ya teman-teman. Ini tadi kacangnya sudah saya cuci. Ini minyaknya sisa dari maksudnya jelantah dari goreng bawang kemarin ya teman-teman, atau bekas bawang goreng. Ini goreng sampai kering. Ini sudah harus siap-siap ditaruh di serok ya teman-teman, supaya tidak hangus. Nah gitu. Kemudian saya akan angkat dan sisihkan. Kemudian ini saya sudah siapkan cobek. Saya akan ulek terlebih dahulu. Di sini ada 6 buah atau 7 buah cabai ya teman-teman, garam dan terasi ya teman-teman. Ada juga yang suka menggunakan dengan kencur. Jika suka dengan kencur silahkan menggunakan, tapi saya di sini tidak menggunakan kencur. Saya hanya menggunakan garam, terasi dan cabai serta gula merah. Dan nanti akan saya tambahkan kuah dengan kuah dari asam jawa ya teman-teman. Jadi asam jawanya saya akan kasih air matang ya teman-teman, air hangat atau air panas juga nggak apa-apa, dilarutkan kemudian tambahkan ke bumbunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya selama ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya berikutnya. Nah ini saya akan potong-potong ini supaya mudah untuk menghaluskannya. Sebentar kemudian saya akan masukkan gulanya ya teman-teman, tapi ini belum begitu halus. Saya tidak akan mengulek kacangnya ini terlalu halus ya teman-teman, supaya nanti ketika kita cocolin ke buah tuh begitu kita gigit ada biji-biji kacang yang kegigit dan berasa jadi gurih gitu ya teman-teman. Nah ini saya akan masukkan gulanya teman-teman. Ini sayang gulanya saya hanya punya segini, jadi yaudah ini segini-gininya saya ulek semuanya. Gampang nanti kalau kurang manis saya akan tambahkan dengan sedikit gula pasir. Teman-teman juga boleh menambahkan gula pasir ya teman-teman jika memang gula merahnya kurang. Ini kental sekali, makanya nanti saya akan tambahkan larutan air asam merah ya teman-teman, atau asam jawa. Selain supaya
untuk ngencerin juga supaya ada aroma asam. Cuma jangan terlalu banyak ya teman-teman. Ini hanya menggunakan sekitar 1 ibu jari gitu ya teman-teman, 3 biji. Jadi di dalamnya ada 3 biji gitu, ada bijinya ada 3. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau terlalu asam juga sambalnya tidak enak. Dan andai kata teman-teman tidak punya asam Jawa, cukup menggunakan dengan salah satu buah yang rasanya asam, kita ulek sampai halus. Kemudian kita bisa tambahkan dengan air biasa untuk mengencerkannya ya teman-teman. Jadi tidak usah bingung-bingung, aduh saya nggak punya asam merah gimana ya. Jadi itu tidak usah bingung. Bisa dengan menggunakan jambu kalau memang pakai jambu, bisa dengan menggunakan nanas jika pakai nanas. Ulek aja 1 potong nanas di sambelnya, nanti dia akan mengeluarkan air juga rasa asamnya, supaya rasanya komplit, ada asam, manis, asin, dan gurih dari kacang tanahnya. Nah ini saya sudah siramkan sedikit dulu, nanti baru saya akan tambahkan lagi ya teman-teman, karena kalau terlalu kental kita juga susah untuk mencoleknya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Ini saya akan tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Selamat mencoba di rumah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.